Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat-sobatku, hari ini saya ingin bercerita tentang seorang badui yang bertawaf bersama Rasulullah. Kisah ini dimulai ketika Rasulullah sedang melakukan tawaf di Ka'bah. Kemudian ada seorang badui yang juga ikut melakukan tawaf. Kemudian badui ini berzikir, Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim. Kemudian Rasulullah pun uh, meniru zikir dari badui ini. Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim. Terus yang orang badui ini tiba-tiba berhenti di sudut Ka'bah. Berhenti di situ dan melanjutkan kembali zikirnya yang seperti tadi. Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim. Kemudian Rasulullah pun meniru apa yang diucapkan dari badui tadi. Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim. Mendengar mendengar hal itu, badui tersebut merasa tersinggung karena seolah-olah orang yang di belakangnya ini sedang mengolok-olok dia, mengolok-olok sedang mengolok-olok apa yang dia pikirkan. Kemudian orang badui ini menoleh menoleh ke belakang, ingin melihat siapa yang mengolok-olok dirinya, yang menghina dirinya. Kemudian setelah dilihat ternyata seseorang yang sangat gagah, yang sangat tampan, yang sangat berwibawa dan wajahnya bercahaya. Setelah itu orang Badui tersebut berkata, apakah engkau sedang menghinaku? Apakah engkau sedang mengolok-olokku? Sungguh, kalau tidak karena ketampananmu, kalau tidak karena wajahmu yang bercahaya dan dirimu yang berkarisma, sudah kulaporkan engkau kepada kekasihku, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Mendengar hal itu, Rasulullah tersenyum lalu berkata kepada badui tersebut, apakah engkau sudah tahu siapa nabimu? Apakah engkau sudah pernah bertemu dengan Rasulmu itu? Kemudian badui tersebut berkata, tidak, aku tidak pernah tahu tentang Rasulullah. Aku tidak pernah bertemu dengan dia. Lalu Rasulullah berkata kembali, kalau begitu kenapa engkau beriman kepada dia padahal engkau tidak pernah bertemu dengan dirinya? Sungguh, aku tidak pernah bertemu dengan dia, tapi aku sudah yakin dan sudah mantap bahwa dia benar-benar adalah Rasulullah. Dia benar-benar adalah utusan Allah. Kemudian mendengar hal tersebut, Rasulullah pun berkata, ketahuilah bahwa sesungguhnya akulah Rasulullah, nabimu, penolongmu, nabi di dunia dan juga penolongmu nanti di akhirat nanti, kata Rasulullah. Mendengar hal itu Badui pun sangat terkejut dan juga merasa gemetaran. Kenapa? Karena selama ini orang yang ingin ditemuinya sudah berada di hadapannya. Orang yang sangat dicintainya sudah berada di depan matanya. Kemudian badui tersebut dari saking gembiranya dia sampai mencium kaki Rasulullah. Lalu Rasulullah pun menarik tubuh dari orang badui tersebut dan Rasulullah berkata, ingatlah, aku diutus oleh Allah bukan untuk diagung-agungkan, bukan untuk dihormati terus dipuja-puja. Tidak, aku diutus oleh Allah untuk mensiarkan Islam, untuk mengajarkan hak dan batil, katanya Rasulullah. Kemudian setelah Rasulullah berkata, turunlah malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun berkata, Allah menyampaikan salam kepadamu wahai Nabi Muhammad dan berkata bahwa Allah itu akan menghisap orang Badui tersebut. Allah akan memperhitungkan amal-amal yang telah dikerjakan oleh orang Badui tersebut. Jangan kira dengan pikirnya ya Karim Allah tidak akan menghisap dirinya.
Jangan mengira dengan dia itu berzikir lalu mencintaimu, dia tidak akan diperhitungkan nanti di padang mahsyar. Kemudian malaikat Jibril pun uh, kembali pulang ke arsy. Setelah itu Rasulullah pun berkata kepada Badui sesuai dengan apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril. Mendengar hal itu, Badui pun berkata, "Ya Rasulullah, kalau seandainya Allah mau menghisapku, mau mau memperhitungkan segala amal besar dan kecilku, maka aku juga akan menghisap Allah, maka aku juga akan memperhitungkan Allah." Mendengar hal ini, Badui tersebut sangat kaget, bukan kepala. Mendengar hal itu, Rasulullah sangat kaget. Lalu bertanya, penasaran Rasulullah dengan apa yang dikatakan oleh Badui tersebut. Apa yang akan kau perhitungkan kepada Allah? Apa yang akan kau hisap kepada Allah? Lalu Badui tersebut berkata, "Ya Rasulullah, kalau seandainya Allah menghitung-hitung dosaku, maka aku akan menghitung betapa besarnya maghfirahnya kepadaku. Kalau Allah memperhitungkan segala kekeliruanku, maka aku akan memperhitungkan segala anugerahnya Allah, segala ampunan dari Allah yang begitu besar. Kalau seandainya Allah memperhitungkan kepikiranku, maka aku akan memperhitungkan betapa dermawannya Allah kepadaku." Mendengar hal itu, Nabi menangis sejadi-jadinya, karena apa yang dikatakan oleh orang Badui itu adalah sebuah kebenaran, bahwa seberapapun berat dan dosa manusia, masih lebih besar ampunan Allah, masih lebih besar maghfirahnya Allah. Seberapapun orang itu eh, menggunakan harta Allah, tidak akan pernah berkurang kekayaan Allah, tidak akan pernah berkurang rahman rahimnya Allah kepada orang tersebut. Setelah menangis sejadi-jadinya, malaikat Jibril pun kembali datang kepada Rasulullah. Kemudian setelah itu malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, "Berhentilah Rasulullah dari tangisanmu, karena malaikat penjaga arsy mendengar tangisanmu itu sampai lupa dengan bacaan tasbih, lupa dengan bacaan tahmid, sehingga arsy pun bergoyang," kata malaikat Jibril. "Dan katakanlah kepada orang Badui tersebut bahwa Allah tidak akan memperhitungkan apapun dari perilaku dan perbuatan orang Badui tersebut, karena Allah sesungguhnya yang maha raufun, maha rohimun, maha karim. Allah lah yang maha segala-galanya." Dari hal ini bisa kita ambil pelajaran bahwa kebenaran itu bisa datang dari mana saja. Bisa dari orang yang terhormat, bahkan maupun bisa kebenaran itu terucap dari orang yang mungkin kita anggap dirinya adalah hina. Bisa kebenaran itu terucap dari orang yang suci, bisa jadi orang yang penuh dengan dosa. Bisa jadi kebenaran itu diucapkan oleh orang yang kaya, dan bisa jadi orang yang miskin. Jadi kebenaran itu bisa diucapkan atau bisa dilontarkan oleh siapapun, tinggal kita yang menyaringnya. Kalau itu kebaikan, maka kita ambil sebaik mungkin. Dan bila itu adalah kesalahan atau keburukan, maka kita hindari, maka jangan kita lakukan. Teman-teman, semoga kita menjadi orang-orang
yang jiwanya seperti Rasulullah, artinya yang bisa menerima masukan dari siapapun sekalipun dalam pandangan mata kita dia adalah orang yang statusnya mungkin di bawah kita. Hanya ini, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.